Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Saribu. Saya kelas 11 berasal dari TKJ yang tepatnya TKJ 4. Dan kali ini di sini saya akan membahas cara konfigurasi mikrotik dan mikmun. Nah, sebelum kita masuk kepada intinya, di sini saya akan menjelaskan apa aja barang-barang yang perlu disediakan untuk melakukan tersebut. Nah, yang paling pasti yang pertama, yang sebagai media utama ada laptop dan kabelan dan juga kabel biru ini yang bersumber internet ya, dan ada butterboard atau mikrotik. Nah, untuk mikrotik yang saya pakai itu adalah RB952UI. Saya ulangi lagi, RB952UI. Oke, sesuai dengan alat-alat yang kita akan pakai. Di sini topologinya saya akan jelaskan juga. Nah, pertama-tama ini pasti butterboard kalian itu kalian konekkan juga di sini. Ya. Setelah itu, pada bagian internet kita colokkan sini hingga indikatornya menyala kuning kayak gini. Dan kemudian pada kabelan yang satu lagi colokkan pada port 2 dan sebelahnya kita colokkan pada USB LAN-nya. Dan tambahan USB LAN-nya kalau kalian menggunakan Type-C beli lagi tambahannya. Nah, indikatornya sampai menyala gini. Nah, kemudian di sini kalian buka Winbox. Oke, kita akan lanjutkan ke Winbox. Oke, kita konekkan. Oke, kita ke sistem dulu. Search, klik admin 2 kali. Password, masukkan password, apply, oke. Nah, kalau sudah seperti ini artinya sudah masuk ya password kalian. Itu kita ke sistem lagi, identity, ganti nama kalian, apply dan oke. Kemudian kalian ke interface, kita kasih nama, kasih label, internet, meter 2 LAN, meter 3, access point. Oke, setelah itu kita ke IP, firewall, 19, dan pilihnya ke internet, kalau interface-nya satu, actionnya kita pilih masquerade, apply dan oke. Kemudian kita ke IP, DNS, servernya 888, apply dan oke. Ke IP, DHCP client, tambahkan ether 1, apply dan oke. Maka statusnya dia adalah bound. Dan kita ke address, tambahkan ether point di mana 192, 168, 16, 194. Kedua, apply, oke. Kemudian ether 3 kita menggunakan 192, 8, 11, 114. Dan ini untuk ether 3. Apply dan oke. Kemudian kalian ke DHCP server, setup, pilih 2, sudah habis. Kemudian yang ketiga, next kan, habis. Dan pada bagian ether 3 itu memang merah karena port 3 di mikrotik itu tidak dicolokkan pada laptop. Oke. Kemudian kita ke IP lagi. Kita lanjut ke fase 2 yang dimana kita mulai dengan hotspot, server, fase setup, pilih ether 3, next-kan, setelah certify-nya non, next, nama, itu serah kalian. Untuk passwordnya adalah 1, selesai. Kemudian server profile, kalian pilih saya aplikasi ini, kemudian centangkan use radiusnya, dan oke. Itu ini
kita pilih ke radius, incoming, save, dan oke, hotspot, login ditentangkan, addressnya kita menggunakan DHCP kalian. Di situ secret sampai 108. Radius, kita buka dulu web, kita make moon 3. Oke, udah keluar di sini internet aktifnya, kita ketik Breakbone ketiga. Oke, kita klik di sini, kita akses members. Nah, di sini kita pergi dulu ke tutorial. Sebentar, kita klik tiga dulu, kita pilih download. Nah, di sini ada dua versi. Breakbone V3 pakai web server itu buat penggunaan Windows. Nah, Breakbone 3 ini beda lagi ya. Jadi kita menggunakan Breakbone V3 server karena kita menggunakan Windows. Selesai. Nah, karena saya sudah download, saya letak di sini, jadi nggak perlu lagi ya. Jadi kita ke tutorial buat ngecek. Nah, setelah kalian melakukan fase 1, fase 2, kita ikutin di sini. Yaitu kita pergi ke sistem, kita videonya ke cloud. Nah, ini update time ini kita akan centang apply dan oke. Kemudian sistem clock, time zone atau detect-nya kita uncentang, apply dan oke. Kemudian kita kasih sistem dan kita klik SNTP client, kita enable, dan di sini kita ngikutin sesuai petunjuknya di sini. 2 5 4. Nah, itu untuk primary NP server, dan untuk secondary-nya 2 6, kemudian 18, pada tuh. Nah, kita pin Asia, full, TP, WRG. Kemudian apply dan oke. Nah, selesai dengan itu, ini sesuai petunjuknya. Nah, kalian download dan ekstrak Minmoon V3 versi zip-nya. V3 ini. Kalian sudah menyetingnya pada bagian sekalian itu TP nya seperti ini, dan di sini password defaultnya ini Nikmon dan passwordnya sudah 34, dan kita coba ya karena kita sudah download tadi ya. Nah, ini dia ekstrak. Nah, kita klik sini Nikmon server exe.exe, klik 2 kali. Nah, ini terbuka. Coba transport, dan di sini kita klik aja allow itu, dan kita open Mikmon. Tadi Mikmon 1 2 3 4, kita login. Nah, sudah masuk. Nah, dengan admin ini username sama passwordnya ini terserah kalian mau kalian apakan.
Untuk saya bikin biar sama dengan password defaultnya. Dan kita di sini add router, klik add router. Nah, pada bagian session name-nya itu, session name-nya kita bebas mau bikin apa? Di .net atau dolo .net. Oke. Kemudian pada bagian mikrotik, IP mikrotik ini adalah ether 1 atau pada bagian DHCP client. Kita cari. Copy. Oke. Nah, untuk username sama passwordnya itu adalah saat kalian login mikrotik kalian, jadi admin 1. Dah. Nah, pada bagian mikron datanya ini itu dari mikrotik kalian pada bagian hotspot dan server profile tag. Nah, ini dia. Ini namanya. Itu copy paste dan DNS name-nya itu ini dia. Nah, selesai. Sini ada currency yang kita pakai. Saya semua, kita save dan kita cek dulu pingnya. Nah, oke, pingnya oke, kita langsung connect. Oke, sudah masuk. Di sini kalian pergi ke generate dan kalian pilih sampai berapa. Di sini saya bikin sampai 10. Untuk servernya all. Nah, untuk user mode-nya ini kita menyamakan ya, username dengan password. Nah, untuk kepanjangan namanya itu kita gunakan 3 huruf aja. Dan time limit sama data limitnya kita kosongkan aja sama komennya. Kemudian kita generate. Dan oke. Nah, kira-kira seperti inilah untuk pacar wifi-nya. Nah, untuk mengetes salah satu dari pacar wifi tersebut, kita pindahkan dari ether 2 ke ether 3. Oke, kita tes. Di sini kita coba pakai yang V2. Ini ya, V2 ini. Kita connect. Nah, maka dia akan login. Ini. Cukup sekian. Saya menyampaikan dan mempraktikkan mengenai cara konfigurasi mikrotik dan backbone. Apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan dan praktek, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.